Biasanya mereka adalah justru orang-orang yang memiliki kesibukan jauh lebih banyak, sehingga rutinitas pertemuan dengan pasangan memang jauh lebih berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama Anda, tentunya di channel Kang Kubis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin berbicara bagaimana sih sebetulnya cara wanita melakukan perselingkuhan hingga sulit diprediksi oleh pasangan. Nah ini, tentunya perselingkuhan di zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Nah, ini yang harus Anda pahami. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan informasi dan kabar berita terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Channel kebanggaan sahabat Kang Kumis semua. Lalu sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sehingga seorang wanita melakukan perselingkuhan dan bagaimana caranya sebetulnya? Kenapa wanita di zaman sekarang memang peningkatan dari sisi perselingkuhan baik itu fisik maupun emosional. Ini nanti akan terjadi perbandingan antara pria dan wanita melakukan perselingkuhan. Sebetulnya lebih tinggi mana tingkat perselingkuhan emosional dan perselingkuhan fisik dan siapa sebetulnya pelaku utamanya? Nah ini, wanita zaman sekarang memang lebih merasa, yang pertama ini ya, wanita zaman sekarang lebih merasa punya kesempatan untuk melakukan hal yang bersifat perselingkuhan dibanding 40 tahun silam. Nah ini tentunya adalah ada di sinilah hal-hal yang memberikan sebuah kemudahan di dalam melakukan sebuah perselingkuhan. Ini yang pertama. Anda tentunya paham dengan cara apa dan bagaimana wanita atau siapapun bahkan ya untuk melakukan perselingkuhan di zaman sekarang memang lebih punya celah lebih mudah. Nah, namun tentunya bagi Anda yang memang sudah didasari rasa cinta dan setia terhadap pasangan, hal tersebut tidaklah begitu berpengaruh di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Ya, nah, apa yang menjadi atau melatar belakangi hal tersebut menjadi mendapatkan sebuah kemudahan? Ini tentunya Anda sudah paham. Artinya jenis dan cara perselingkuhan yang dilakukan antara wanita zaman sekarang dan wanita dibandingkan 40 tahun silam. Ini harus Anda pahami. Kemudian yang kedua, teknologi memang merasa seakan sudah memberikan harapan yang lebih ya untuk melakukan hal-hal yang bersifat perselingkuhan. Ini harus Anda pahami ya. Tapi kembali lagi, apapun yang kita lakukan, ketika kita sudah didasari oleh nilai spiritual yang kuat, maka hal itu tidaklah mungkin terjadi. Walaupun di zaman sekarang ini sudah banyak perubahan, namun kadang juga tidak mempengaruhi bagi sahabat-sahabat kita yang memang memiliki spiritual yang kuat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wanita di zaman sekarang memang lebih ya disibukkan dengan perselingkuhan yang memang kategorinya adalah perselingkuhan secara emosional. Artinya memang dengan pergaulan di zaman ini orang memang satu sama lain akan lebih cepat untuk mengenal ya. Itu di luar dengan siapa dan di mana. Artinya kita bisa mengenal siapapun ya, sahabat siapapun walaupun berjauhan. Ini adalah memang sudah menjadi hal yang bukan aneh lagi ya, terutama di era-era media sosial. Jadi kita mengenal orang yang jauh pun bukan hal yang sulit ya. Jadi sekali lagi, untuk selingkuh emosional memang lebih didominasi oleh kaum wanita. Nah, sementara selebihnya adalah perselingkuhan fisik dominasi oleh kaum pria. Nah, namun apapun alasannya, kedua-duanya memiliki risiko yang sama tinggi. Artinya perselingkuhan fisik memang bisa rata-rata ya, kebanyakan memang diawali lebih dahulu adalah dengan adanya perlakuan selingkuh emosional yang pada akhirnya lama-kelamaan akan merembet ke perselingkuhan fisik ini. Kemudian yang keempat, diakui atau tidak, di zaman sekarang perselingkuhan itu memang lebih mudah dilakukan, namun lebih kecil resiko untuk diketahui pasangan ini. Ya, karena mungkin rapihnya di dalam melakukan cara-cara perselingkuhan, ya, ini biasanya wanita lebih berhati-hati karena wanita memang sudah memiliki ciri khas khusus bahwa wanita memang dilahirkan itu mampu memberikan atau menyimpan rahasia sampai kapanpun. Inilah uniknya wanita. Sehingga apalagi di zaman sekarang yang zaman serba mudah, artinya apapun yang kita tidak suka bisa kita hilangkan. Artinya saya misalnya contoh tadi melakukan chat, melakukan SMS dengan lawan bicara saya. Ya, dalam waktu beberapa detik saya bisa menghapus apa yang sudah saya tulis. Dan ketika sudah dihapus maka sulitlah untuk diketahui. Nah,
Nah, ketika mereka-mereka yang memang sudah ahli, mereka akan terlihat biasa-biasa saja di mata pasangan. Artinya tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah. Itu ketika mereka memang yang sudah profesional, ya. Biasanya mereka-mereka adalah justru orang-orang yang memiliki kesibukan jauh lebih banyak. Sehingga rutinitas pertemuan dengan pasangan memang jauh lebih berkurang. Dibanding memang mereka-mereka yang tidak punya kesibukan secara rutin. Artinya mungkin banyak waktu yang diluangkan untuk keluarga, ya. Maka dari itu di sini komunikasi menjadi penting dalam rangka bagaimana menciptakan keharmonisan rumah tangga walaupun kita berada di beda tempat dan waktu ini. Maka seyogianya gunakanlah media sosial justru untuk membangun keharmonisan rumah tangga kita agar jauh lebih baik. Nah, jadi nggak ada kata yang berlebihan lah ketika kita memang patut untuk bersyukur dengan adanya era teknologi di zaman sekarang. Artinya yuk kita gunakan sebaik-baiknya. Yuk kita manfaatkan untuk membangun kehidupan kita yang jauh lebih baik. Ini. Jadi bagaimanapun ketika ada nilai negatif, pasti ada nilai positif yang bisa kita pilih. Maka ketika ingin menjadi jauh lebih baik, maka pilihlah hal-hal yang positif yang hadir di tengah media sosial di zaman ini. Ini yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, wanita selingkuh ini biasa saja karena gagal banyak hal, ya. Banyak hal yang memang seharusnya ia dapat setelah ia menikah, tapi ternyata dengan bertahun-tahun mungkin kita menunggu, ya berhari-hari kita menanti, dengan mungkin apa yang sudah disepakati sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, sampai dengan batas waktu yang sangat lama, ya, ini tidak bisa diwujudkan. Ini banyak hal, ya, banyak hal yang terjadi di sini. Ya biasanya kan ketika wanita nekat melakukan perselingkuhan karena sudah hadirnya permasalahan yang begitu kompleks di tengah kehidupan rumah tangga kita. Jadi ibarat sakit itu sudah parah, sudah komplikasi. Jadi perselingkuhan dianggap merupakan sebagai solusi untuk mendapatkan kebahagiaan, kebebasan. Walaupun itu sebetulnya hanyalah janji-janji belaka. Ya, itu hanyalah bisikan-bisikan setan. Angin-angin yang sepoi-sepoi seakan menciptakan panorama keindahan, namun pada dasarnya itu adalah hal yang memang tidak seharusnya dilakukan. Karena kita punya tanggung jawab. Ada hal yang masih bisa kita bicarakan ketika banyak hal yang belum kita dapat di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah, sahabat Kang Kumis, itulah beberapa hal yang dilakukan oleh kaum wanita terutama di zaman sekarang, bagaimana wanita melakukan atau menjalani perselingkuhan di tengah kehidupannya. Ya, tentunya banyak perselingkuhan yang tidak mampu dideteksi secara dini oleh pasangan, atau mungkin bahkan hingga perselingkuhan itu berakhir Anda tidak memahami. Itulah uniknya wanita. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan ini sebuah gambaran yang bisa Anda ambil hikmahnya di tengah kehidupan rumah tangga Anda, dan mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.